kelompok ketiga yang saya tulis di sini adalah jadi karena dia feminis dia nggak mau masak, karena dia feminis dia nggak mau jadi ibu rumah tangga. Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Kuswanto Ferdian. Tribuners, kali ini saya berada di Cafe Simposium. Nah, pada pembahasan kali ini saya bersama seorang penulis ya, yang beberapa minggu lalu menciptakan sebuah buku yang cukup fenomenal, judulnya yaitu Menggugat Feminisme. Beliau adalah Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Madura periode 2019-2020. Beliau nama lengkapnya adalah Uswatun Hasanah, tapi biasa dipanggil Mbak Uung ya. Nah, Tribuners, Mbak Uung ini sekitar berapa bulan yang lalu menciptakan sebuah buku yang judulnya Menggugat Feminisme. Buku ini diterbitkan oleh Halaman Indonesia ya. Dalam buku ini berisi tentang sekumpulan esai-esai yang berbicara tentang perempuan. Nah, seperti apa sih proses kreatif yang sudah dilakukan oleh Mbak Uung sehingga dia bisa berhasil menciptakan sebuah buku yang berjudul Menggugat Feminisme. Mbak Uung, apa kabar nih? Baik. Sehat ya? Oke. Kita panggilnya kakak, mas, atau senyamannya aja. Oke. Panggil apa ini? panggil kakak aja. Kakak aja ya. Oke. Nah, Mbak Uung, bagi saya judul buku jenengan ini sangat menarik ya, Menggugat Feminisme, karena jenengan sendiri adalah seorang perempuan dan membuat buku berjudul tentang seorang perempuan, apalagi yang digugat feminisme. Kenapa ini awal mula menciptakan buku ini? Kenapa harus feminisme yang digugat? Kenapa harus feminisme yang digugat? Karena setiap tulisan itu pasti tidak jauh-jauh dari latar belakang penulisnya kan. Karena saya bergeraknya dalam bidang gerakan perempuan dan terjun langsung terutama dalam politik kampus, saya memahami bahwa memang ada pintu yang terbuka lebar bagi laki-laki, tapi itu harus didobrak oleh perempuan. Dan itu menarik untuk saya bahas, untuk saya tulis, dan saya ingin beritahukan kepada banyak orang bahwa inilah pemikiran saya terhadap relasi gender yang ada. Oke. Proses penciptaan buku ini berlangsung berapa lama, proses kreatifnya? Sejak 2019, baru terbitnya pas Agustus kemarin. Agustus jadi 2020. Sekitar 1 tahun lah. Sekitar 1 tahun ya. Fenomena yang diangkat dalam buku Menggugat Feminisme ini apa saja? Karena ini berasal sekumpulan esai ya. Esai populer. Ini berbicara tentang apa saja di sini? Jadi macam-macam ya yang saya bahas. Pertama ada terkait siapa sih sebenarnya feminis. Jadi ini tuh kayak membahas sebenarnya feminis itu harus perempuan nggak, atau dia boleh saja laki-laki gitu. Terus kalau kita menyatakan diri kita feminis, sebenarnya sejak kapan sih kita harus jadi seorang feminis? Dan kalau dari judul ini kan judul bukunya dari salah satu judul esai, dia menggugat feminis. Jadi saya membedakan beberapa orang yang memandang feminis dengan 3 golongan. Apa saja itu? Jadi golongan yang pertama itu, kalau kata Kak Intan itu ya, golongan yang pertama adalah golongan yang menjadikan feminisme itu sebagai cermin ajaib. Jadi orang-orang yang tunduk terhadap feminis dan menjadikan ideologi ini atas kepentingan sendiri. Jadi mulai terobsesi lah terhadap feminisme ini. Yang kedua itu adalah kelompok yang dia tidak mau terhadap feminis terhadap feminisme karena dia berasal dari barat. Pokoknya kalau udah produknya barat itu pasti ditolak. Nah, kalau yang ketiga, kelompok ketiga yang saya tulis di sini adalah kelompok yang menjadikan ideologi feminis itu sudah tidak lagi pada esensinya. Jadi karena dirinya feminis, perempuan jadi kehilangan jati dirinya yang sebenarnya. Jadi karena dia feminis, dia nggak mau masak. Karena dia feminis, dia nggak mau jadi ibu rumah tangga. Karena dia feminis, dia tidak mau tunduk kepada suaminya. Karena dia feminis, dia merasa kalau dia bisa hidup tanpa kolega antara laki-laki dan perempuan. Karena dia, pokoknya ketika dia menyatakan dirinya feminis, dia juga kehilangan keperempuanannya. Itu yang bagi saya digugat. Sebenarnya bukan ideologi feminisnya, tapi orang-orang yang memandang feminisme sebagai sesuatu yang menghilangkan jati diri perempuan. Menarik sekali ya Tribuners ya. Ada nggak waktu penciptaan buku ini mengalami suatu kesulitan atau gejolak? Saya takut nih ketika buku ini terbit nanti banyak misalkan para pakar perempuan mengkritisi buku saya terus. Kalau perasaan takut dikritik ketika buku ini terbit gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali ya? Memang itu yang saya undang. Jadi kalau saya punya pemikiran terkait feminisme yang bagi saya itu cara pandang saya,
pada akhirnya kita harus memberitahukan kepada publik agar menerima masukan-masukan yang menjadi pembaharu pemikiran saya ke depannya. Jadi semakin buku ini dikritik atau ada orang yang memberikan masukan, saya justru akan semakin suka. Justru takutnya adalah orang-orang akan tahu saya, artinya orang-orang sudah bisa membaca pola pikir saya begini, oh berarti tuh kayak gini orangnya gitu. Jadi gitu. itu yang saya takutin. Ya karena sebuah karya itu tidak jauh dari pemikiran orangnya Ya, kan ya. betul. Oke. Kesannya seperti apa sih ketika buku ini sudah terbit dan tadi berlakunya berapa sudah 200 eksemplar ya? Nah, sekitar 200 eksemplar. Perasaan awalnya ketika kali pertama bukunya banyak dibeli? Kalau banyak yang dibeli pasti seneng. Senang. Tapi kalau pertama kali terbit rasanya tuh beneran ada yang mau baca nggak sih? Ya, ada nggak sih yang bakalan beli, excited buat baca buku saya gitu? Itu sih yang ditakutin, nggak ada hal lain. Tapi karena bagi saya inilah karya saya, jadi karya itu bagi saya adalah anak-anak saya. Jadi kalau ini sudah terbit, biarkan dia mencari takdirnya sendiri. Mau dia dibeli atau tidak, itu tergantung pembaca. Menarik sekali. Dalam buku ini ada berapa esai, Bu? Ada 10 esai. 10 esai ya. Kalau misalkan nih ada seorang perempuan nantinya yang mengkritisi buku ini bahwa tidak sesuai dengan pemikiran yang apa yang sampaikan Uung terhadap feminisme yang Uung utarakan dalam buku ini, nanti Uung menanggapinya seperti apa? Saya menanggapinya suatu pembaharuan sih, karena dalam dunia feminis, tokoh-tokoh feminis pun sebenarnya ada saling timpang tindihnya sendiri. Jadi ada yang saling mengkritisi, apalagi hanya penulis pemula seperti saya. Yeah. Pasti ada yang tidak setuju dan ada yang tidak setuju. Cara saya menanggapinya adalah saya terbuka, saya objektif, dan saya lebih ke dialektis aja. Okay. Baca buku tentang perempuan dan feminis sebenarnya sejak saya semester 2. Jadi itu sudah 3 tahun lah saya baca buku tentang dunia feminis. Memang dari riset itu dalam artian saya nyari apa sih poin-poin penting dari buku ini gitu, dari tokoh-tokoh ini sesuai gak dengan pola pikir saya. Nah dari proses dialektis itu kemudian saya tulis jadi buku ini. Bukan feminisme. Iya, jadi kalau ditanya ini cenderung ke tokoh siapa sih? Saya tidak kecenderungan kepada tokoh siapapun, tapi kalau tokoh yang saya idolakan Nasaruddin Umar. Ya, tapi kalau kecenderungan dalam tulisan ini tidak ada. Jadi murni dari saya yang hasil dari riset baca-baca itu. Iya. Dalam menggugat feminisme ini, apakah Uung pengen menyetarakan antara gender laki-laki dan perempuan itu sama, tidak perlu dibandang beda bahwa laki-laki yang lebih kuat dan perempuan yang lebih lemah? Apakah seperti itu pemikirannya dalam ini? Kalau dalam buku ini pasti orang berpikirnya saya akan mengajak perempuan untuk ke publik. Kalau orang melihat saya sebagai seorang feminis, mereka akan beranggapan bahwa saya menulis buku ini agar perempuan berani untuk ke publik, mengajak mereka keluar gitu loh. Out of the box gitu. Iya, out of the box ya. Sebenarnya nggak salah sih, tapi yang paling penting yang saya tulis di sini adalah lebih kritiknya kepada perempuan sendiri. Jadi ada 2 poin di sini yang bagi saya itu ada proses mental bagi diri saya dalam menulisnya. Yang pertama, yang judulnya Cinderella Syndrome. Jadi gimana perempuan itu terkena penyakit Cinderella Syndrome, yakni kebahagiaan yang dia harapkan bukan datang dari dirinya, tapi dari sosok pangeran berkuda putih. Contohnya nih Kak, ini kayaknya sering banget deh. Kayak enak ya kalau misalkan saya punya suami saya punya mobil, kemana-mana saya bisa mobilan. Enak ya kalau suami saya kaya, saya bisa belanja sepuasnya. Ini adalah gejala Cinderella Syndrome. Dia berharap kebahagiaan itu justru datang dari orang lain, dari suaminya gitu. Padahal seharusnya kan pola pikirnya tuh agak digeser ya. Saya harus sukses, saya harus bisa beli mobil sendiri, harus shopping sendiri, harus jadi penulis kayak gitu. Jadi harus kebahagiaan itu datang dari diri sendiri ya, bukan dari orang lain. Sekalipun itu suaminya begitu. Terus yang kedua ada lagi yang proses mentalnya itu adalah tentang pendidikan perempuan. Pendidikan perempuan. Kayaknya kalau hari ini pendidikan perempuan rasanya sudah final ya. Perempuan udah bebas gitu untuk berpendidikan tinggi, bebas. Tapi yang saya kritisi adalah motivasi perempuan dalam dunia pendidikan. Biasanya tuh apa tuh? Perempuan harus berpendidikan karena dia akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Dan itu banyak sekali dideklarasikan, bahkan di dunia mahasiswa juga gitu. Saya justru melihat ada fenomena yang janggal dari kalimat ini.
Jadi ketika perempuan didorong untuk berpendidikan karena dia akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, di sisi lain betapa banyak perempuan yang putus sekolah karena dia dinikahkan. Iya betul. Seharusnya kan ketika dia dinikahkan itu gerbong untuk menjadi ibu, maka pendidikannya udah boleh putus dong. Putus, ya. Kan nggak balance nih. Harus setara begitu Iya. ya. Makanya saya kritiknya adalah perempuan berpendidikan itu bukan karena keberadaan orang lain, tapi karena dirinya sebagai individu yang merdeka, yang harus selalu berkembang. Jadi mau dia punya anak atau gak punya anak, ya dia harus tetap cerdas. Iya. Fenomenanya sekarang ya, terutama di Madura kan ya, masih sebagian ada di wilayah pelosok desa yang sudah menjodohkan anaknya dari tataran bahkan dari bayi mas. Benar. Bahkan setelah selesai SMA bagi orang-orang mungkin sebagian orang-orang desa ya, itu sudah selesai mereka menyekolahkan anaknya. Saya melihat faktor-faktor yang menyebabkan banyak perempuan di desa yang tidak memiliki kepercayaan untuk disekolahkan. Iya. Yang pertama adalah yaitu krisis kepercayaan. Jadi apakah anak ini, perempuan ini kalau misalkan disekolahkan dia gak akan melunjak? Iya. Apakah dia akan berhasil? Apakah dia akan menjadi sarjana atau anak kantoran gitu lah. Yang kedua faktornya adalah tidak adanya public figure di desa tersebut. Oke, yang berhasil begitu ya? Iya, yang berhasil, perempuan yang berhasil. Oke. Kalau cowok mungkin, oh dia cowok emang udah biasa, kalau kuliah Iya. pasti jadi anak kantoran. Nah, cara saya menghadapi itu yang pertama selain karena gerakan sosial melalui keorganisasian atau lain-lain, secara personal ya harus berangkat dari diri kita sendiri. Kalau kita sebagai perempuan yang punya kepercayaan oleh masyarakat dan orang tua untuk berpendidikan tinggi, maka kita harus benar-benar menjaga kepercayaan ini. Apapun yang saya lakukan sekarang itu bukan hanya soal diri kita, Iya. tapi soal generasi-generasi perempuan selanjutnya. Misalkan kuliah saya tidak berhasil, saya hanya main-main, senang-senang dan tidak berkarya, maka bisa saja adik-adik saya di kampung yang ingin kuliah, Iya. akhirnya kan melihat ke saya referensi orang tuanya. Iya. Tuh, kalau dikuliahin cuma main-main gitu. Iya. Sekarang semester berapa? Baru lulus sih, bulan Lulus April ya? kemarin. Ada niatan mau lanjut S2? Ada. Inginnya kemana? Inginnya rahasia. Iya, ya. Setelah menciptakan buku menggugat feminisme ini, apakah akan berhenti di sini sejenak dulu? Nanti setelah ini akan melakukan riset kembali dan menciptakan buku baru? Enggak. Jadi buat teman-teman ya sekedar informasi saja. Ketika kita berkarya dan melahirkan Iya. buku, rasanya itu ketagihan untuk menulis lagi. Terus lagi gitu ya? Jadi saya kalau sekarang ini sedang proyek buku kedua. Judulnya Menjadi Perempuan Adalah Masalah. Nanti kita lihat di buku selanjutnya. Oke, saya pengen kamu menceritakan satu kisah ataupun esai kamu yang ada di buku ini yang menurut kamu paling menarik. Jadi gini teman-teman, banyak orang berpikir ketika kita mempelajari tentang ideologi feminisme, kita sedang mengajak perempuan untuk keluar dari domestik ke publik. Banyak orang yang berpikiran bahwa perempuan yang mempelajari feminisme adalah perempuan yang ambisius dan tidak mudah diatur. Cara untuk melawan itu semua harus berangkat dari perempuan itu sendiri. Jadi ketika kita paham tentang ideologi feminisme, kita harus tunjukkan bahwa seorang feminis tidak menghilangkan esensi keperempuanannya, bahwa dia memiliki tugas secara domestik maupun publik. Kalau di quote yang ada di buku ini ya, feminisme itu tidak menghilangkan jati dirimu yang sebenarnya, bahkan meski kamu suka memasak dan bersih-bersih. Oke, menarik sekali Tribuners. Tangan dong. Tangan dulu. Kenapa Ya. memilih Halaman Indonesia sebagai penerbit yang untuk menerbitkan buku ini? Oke. Sebelumnya terima kasih ya Halaman Indonesia Kak Syaifur Ridho yang udah telaten. Jadi karena saya berangkat dari seorang pembaca ya, yang kemudian menjadi penulis, ada beberapa kriteria buku yang itu harus ada dalam buku yang ingin saya terbitkan. Contohnya, saya berkeinginan agar buku saya hardcover, kemudian judul glossy, cover dap, ada penanda bukunya, dan yang paling penting adalah kertasnya itu harus premium. Oke. Beberapa penerbit saya hubungi dan saya mencoba konsultasi di sana, dan saya melihat Halaman Indonesia itu sangat telaten sekali kepada saya. Bahkan cover ini adalah cover kelima dari cover yang diajukan oleh penerbit.
kok memilih julukan Uung Crispy ini? Apa sosok di balik ini? Apa ya? Karena Ada cerita khusus nggak? Enggak sih. Kalau cerita khususnya dulu saya waktu tergabung di Forum Lingkar Pena. Oh, gabung di Forum Lingkar Pena juga? Ya, ketika masih di Pondok Pesantren Banyuanyar. Dulu di FLP harus ada nama pena. Jadi saya panggilannya Uung, saya kasih tambahan Crispy. Ketika ditanya kok Uung Crispy, saya berharap tulisan saya semoga bisa renyah. Oke, siap. Jadi ada tujuan khusus ya di baliknya ya, sehingga dinamakan Uung Crispy begitu deh ya. Jadi sebelum buku ini Kak, sebenarnya ada banyak kompos naskah. Uung pernah ingin bahas soal problematik penciptaan Adam dan Hawa. Itu sangat serius sekali pembahasannya di dalam. Kemudian saya berpikir, saya kan namanya Uung Crispy, masa tulisan saya tuh serius sekali gitu. Jadi saya barulah kemudian naskah ini yang saya terbitkan. Uung berapa lama mengendapkan naskah ini sebelum akhirnya diterbitkan? 3 atau 4 bulan mungkin. Sempat diendapkan ya? Iya, sempat ditaruh. Ini kira-kira cocok gak untuk jadi buku pertama? Oke, Tribuners. Jadi Uung ini salah satu penulis perempuan di Pamekasan ya. Sebenarnya selain Uung juga banyak penulis di Pamekasan. Tapi akhir-akhir ini ya, bulan-bulan ini buku ini cukup sekali menjadi perbincangan di kalangan penulis Pamekasan ya. Saya ingin Uung juga menanggapi perihal tentang pandangan umum masyarakat ya, yang mengatakan untuk apa seorang perempuan itu mengenyam pendidikan hingga S2 ya. Toh nanti ujung-ujungnya pasti akan ke dapur juga. Nah, bagaimana Uung menanggapi stigma di masyarakat yang saat ini sudah menjadi pandangan umum nih? Saya ingat sebuah kalimat dulu ketika saya masih di pondok pesantren, ada salah satu guru yang mengatakan saya demikian. Kalau ada yang mengatakan kenapa kamu masih berpendidikan tinggi toh pada akhirnya kamu di dapur juga, maka katakan kepada mereka, hey, dapur orang berpendidikan berbeda dengan dapur orang biasa. Itu Tribuners ya. Bagi kalian kaum seorang perempuan harus mengenyam pendidikan setinggi mungkin ya, Uung ya. Kalau bisa keluar negeri ya. Iya. Ada keinginan untuk keluar negeri? Jika ada kesempatan saya akan ambil. Oke, Uung. Target awal menciptakan buku ini, segmentasi pembacanya dari usia berapa? Pemuda. Pemuda ya. Sudah sempat dipikirkan berarti ya segmentasi pembaca untuk buku ini ya? Iya, karena Uung kan sejak MA memang sudah sering ikut seminar-seminar kepenulisan gitu ya. Jadi salah satunya ketika kamu ingin menerbitkan sebuah buku, kamu harus tahu pembacamu siapa, kemudian kamu pengennya konsep bukunya sekali duduk atau dia yang tebal, atau pembahasannya yang ringkas atau yang umum kemudian ke ringkas kayak gitu. Jadi memang sudah Uung pikirkan, Uung mau nulis untuk pemuda. Memang Uung dari dulu karakteristiknya suka nulis esai atau suka nulis cerpen, puisi atau nanti kalau gitu? Masih madrasah aliyah itu saya cerpen. Cerpen ya? Dan sering sekali dimuat di majalah pondok pesantren. Biasanya banyak sekali peminatnya. Iya. Setelah masuk dunia perkuliahan, saya mulai suka esai. Esai. Waktu kali pertama baca esai yang bikin Uung tergugah, baca esai karyanya siapa? Edi Ahyubenu. Oh, Edi Ahyubenu. Ya. Pemilik itu ya, Basa Basi ya? Basa Basi di Fapres. Di Fapres ya. Saya... Uung dalam menulis buku ini, kendalanya waktu itu apa? Selain melakukan riset itu, ada kendala lain nggak saat waktu menciptakan dan menulis buku ini? Kendalanya adalah yang pertama pasti rasa malas dan bosan. Karena penulisan buku ini kan 1 tahun ya Kak. Jadi bukan pas 1 tahun tiap hari saya nulis terus, enggak. Jadi ada beberapa hari saya baca, ada kemudian saya nulis gitu. Terus ketika kayak kemarin nih pencalonan saya di ketua umum, saya tuh sempat berhenti nulis selama beberapa bulan karena fokus di pergerakan dulu. Kemudian memulainya lagi tuh agak susah. Memang agak susah. Jadi kita harus baca dulu hasil tulisan yang sebelumnya, barulah kita nyambung lagi mental sama psikologis. Jadi di sana sih malas dan bosan. Karena kalau nulisnya cuma 1 tulisan aja, kita nggak akan ngerasain bosan. Tapi kalau kita sudah mau jadikan itu sebuah buku, di pertengahan tuh pasti bosan sekali. Jadi harus memotivasi diri. Sudah nggak ada inspirasi nih, apa yang mau ditulis, apa yang mau dinarasikan itu. Apa yang biasanya dilakukan? Baca lagi. Baca lagi ya. Selain itu apa biasanya? Kemudian saya biasa memotivasi diri itu dengan membaca buku-buku yang membuat saya kayak buku-buku motivasi gitu loh Kak.
paling santer tuh saya bacanya punya Solihin Abu Izzuddin, The Way to Win, Solihin Abu Izzuddin. Iya. From Zero to Hero, The Way to Win. Terus dari segi karya kepemimpinan itu kayak John Maxwell, bener gak? Iya bener. Gitu. Ya, jadi memotivasi dia. Terus di kamar itu saya suka ngasih apa sih kayak tempelan-tempelan gitu loh. Quote-quote gitu ya? Iya. Mesti quote-quote begitu ya? Enggak, bukan quote. Apa? Jadi setiap target yang ingin saya capai, jadi itu saya taruh gitu ya? setiap target yang udah selesai saya lepas. Jadi bangun tidur saya lihat target itu, oh iya saya masih punya target banyak, saya harus tetap semangat. Iya. Untuk mencapai target itu ya, Iya. supaya itu. Oke, menarik sekali Tribuners. Uung, nanti Ya. untuk buku selanjutnya tetap akan fokus ke esai ya? Ya, tetap esai. Selanjutnya akan tetap esai nih, tidak akan Esai, mencoba tapi hal lebih baru. ke motivasi. Motivasi Jadi ya? di dalamnya juga ada coret-coretan kayak misalkan saya membahas soal analisis diri perempuan. Jadi di sana tuh kayak ada tabel-tabel untuk diisi pembaca, apa kelemahan, kelebihan, peluang, ancaman, sehingga nanti itu bisa ada kesimpulan. Ya pokoknya kayak buku motivasi lah. Iya. Uung biasanya kalau misalkan menulis itu apa mencari masalah dulu, apa ketika ada masalah baru Uung tulis begitu? Cara menyiapkan bahan-bahannya itu seperti apa? Saya membaca lingkungan sekitar. Lingkungan Karena sekitar. kadang yang bagi kita terasa nyaman itu gak nyaman buat orang lain. Jadi saya membaca. Salah satunya kayak yang pendidikan perempuan itu kan kayak gak ada masalah tuh. Iya. Tapi saya membuat masalahnya sendiri. Oh, kayaknya ada yang janggal nih. Iya. Ada yang tidak kamu setujui begitu Iya. dengan persepsi seseorang ataupun persepsi penulis lain begitu. Dalam buku ini gejolak ataupun polemik yang banyak tulis di sini banyakkan berulang lingkup di kampus atau di lingkungan sekitar masyarakat. Umum sih, saya Iya. nggak memandang itu di kampus, tapi lebih ke secara umum. Secara umum ya. Ya, secara masyarakat. Oke, ini terakhir ya. Kasih pesan atau motivasi kepada perempuan yang di luar sana, mungkin yang masih memiliki rasa tidak percaya diri ya, untuk menjadi perempuan yang sukses, itu seperti apa, Silakan, Sebagai seorang perempuan yang sering dipandang sebelah mata, kita cenderung melihat tokoh perempuan lain dengan jalan suksesnya. Kita bisa saja melihat itu, tapi yang harus kita tanamkan adalah bahwa sebagai perempuan secara personal nih ya, kita harus sukses dengan jalan kita sendiri. Kita yang menentukan target kita capai, dan jadilah perempuan yang menginspirasi. Nah itu ya, benar ya. Ingat-ingat itu quote dari Mbak Uung, penulis buku Menggugat Feminisme. Oke Tribuners, perjumpaan kita sampai di sini saja ya. Nanti kita akan bertemu lagi di topik selanjutnya, tentunya dengan saya lagi. Para Tribuners ingin membeli buku ini silakan bisa menghubungi Mbak Uung ya, atau bisa juga langsung ke penerbit Halaman Indonesia. Tribuners, saya mohon undur diri, Mbak Uung pamit undur diri juga ya. Terima kasih Tribuners sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.